Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu Pekan Biasa 8 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Mojorejo, Blitar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan yang pada pagi hari ini bertemakan "Jadilah engkau saksi Kristus yang sejati". Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, yakinkah Anda bahwa setelah Hari Raya Pentakosta, gereja sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan seberapa yakinkah Anda akan peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita sekalian? Seberapa yakin? Itu pertanyaannya. Sebab keyakinan ini ada kaitan yang erat dengan tugas yang harus diemban atau dilakukan oleh gereja-gereja yang hidup di zaman ini, yaitu menjadi saksi. Ingat bahwa setelah Hari Raya Pentakosta, setelah Yesus itu bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, Yesus berjanji mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada para murid, kepada para pengikut Kristus, bukan hanya secara fisik, melainkan secara batiniah. Bahkan kekuatan itu mampu mengubah segala sesuatu menjadi lebih indah, lebih baik, lebih mulia. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih,
Mungkin di benak kita ada yang mau bertanya, tapi tidak bisa secepat itu mengungkapkan. Kira-kira apa sih tugas seorang saksi itu? Dan bagaimana sih model seorang saksi itu? Dalam Perjanjian Baru, seorang saksi adalah seorang yang dapat bersaksi tentang perbuatan Yesus dalam pelayanannya, tentang kematian, dan juga tentang kebangkitannya. Nah, kira-kira dari kalimat ini, apakah Anda sekalian menemukan satu kejanggalan? Dan kalau ada, letaknya di mana? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan seorang saksi adalah seorang yang dapat bersaksi tentang perbuatan Yesus. Anda dan saya hidup di zaman setelah Yesus naik ke surga. Ya. Itu yang harus kita akui. Yang pernah bertemu Yesus adalah orang-orang sebelum kita, yaitu para rasul tentunya. Mereka digambarkan kemana-mana bisa berjalan dengan Yesus. Mereka bisa duduk dan makan bersama bahkan dengan Yesus. Sedangkan kita tidak pernah bersama Yesus. Jika demikian, apakah kita layak disebut sebagai saksi Yesus gitu? Karena ketika orang bertanya, kamu tidak pernah melihat Yesus kok, untuk apa kamu bela-belain Yesus umpamanya? Untuk apa kamu percaya Yesus itu ada? Memang Yesus ada. Kira-kira jawaban itu bagaimana untuk mempertahankan bahwa kita ini sungguh-sungguh pengikut Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, saksi adalah orang yang sungguh-sungguh punya pengalaman tentang kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Kalau kita tidak bisa dan tidak pernah merasakan kehadiran Yesus, itu kita mau bicara apa tentang Dia? Apa yang harus kita sampaikan kepada banyak orang kalau kita tidak punya pengalaman? Nah, lantas bagaimana juga kita bisa menjadi saksinya jika pengalaman itu tidak pernah kita rasakan atau kita alami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti pada kalimat ini. Jangan mudah disesatkan oleh pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Anda punya keyakinan, saya punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pernah hidup sebagai manusia, meskipun dia adalah anak Allah. Itu adalah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Ajaran itulah yang harus kita pegang teguh, meskipun kita tidak pernah memegang Yesus itu secara fisik, tidak pernah memeluknya, tidak pernah makan bersamanya. Tapi kita harus percaya. Itulah iman. Keharusan kita untuk percaya, bahkan bisa merasakan Yesus secara iman, itulah yang harus kita yakini. Itu yang harus kita jadikan sebagai dasar bahwa kita ini sungguh-sungguh miliknya Yesus. Dan bahwa kita ini pantas dijadikan saksi-saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman ini, seperti yang pernah dialami oleh Elia di masanya, kita juga akan mengalami banyak tantangan-tantangan di mana orang akan mudah menjebak kita dengan kata-katanya, dengan argumen-argumennya tentang persoalan tentang jati diri Yesus Tuhan kita.
bahkan kita sendiri harus bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang benar-benar hidup sebagai jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan. Itu bukanlah tugas yang berat. Anda dan saya dituntut menjadi saksi di saat Anda tidak pernah secara nyata bertemu dengan Yesus. Ini tugas yang sangat berat, saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan Allah betul-betul akan menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Itu hanya kalau Anda dan saya punya iman yang benar seperti yang dihidupi oleh Elia. Meski orang lain mau menunjukkan iman mereka dengan caranya yang mungkin tergila-gila dengan Tuhannya ya, bahkan melakukan hal-hal di luar nalarnya untuk membuktikan keberadaan Tuhannya. Jangan kalah, saudara. Kita punya Allah yang hidup. Yesus itu hidup. Yesus itu tetap hidup hari ini dan seterusnya. Rohnya, Roh Kudus tetap ada. Mana buktinya, suster? Mana buktinya, saudara? Anda tiba-tiba memiliki keberanian untuk berbicara tentang Yesus sebagai Allah yang benar, itu adalah sebuah kesaksian. Jika sebelumnya Anda tidak berani untuk membuat tanda salib di toko ketika makan di ruang makan atau di restoran dengan banyak orang, dan tiba-tiba Anda saat itu ada gerakan hati ingin membuat tanda salib, di situ Anda dipakai oleh Tuhan. Di situ Anda digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Asal Anda dan saya memiliki keterbukaan hati yang besar terhadap datangnya Tuhan mengisi hidup kita. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, para saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya juga bukan orang yang pintar. Saya juga bukan orang ahli untuk menyampaikan renungan bahkan apapun. Tapi apa? Saya mengandalkan Roh Tuhan. Saya membiarkan diri saya dituntun oleh Allah mau bicara apa. Di situ saya merasakan kuasa Allah, penyertaan Tuhan itu bekerja. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya adalah saksi Kristus. Sejak kapan? Sejak Roh Kudus diberi kesempatan tinggal di dalam hidup kita, Anda dan saya adalah milik Kristus. Maka mari kita bergandeng tangan bersama. Kita jangan kalah dengan orang-orang lain di luar dari Yesus. Kita tunjukkan bahwa kita ini milik Kristus yang benar. Kita adalah saksi Kristus yang sejati, manakala kita berani mempertahankan iman kita di tengah-tengah banyaknya tekanan dan penggodaan. Profesiat Anda sekalian yang sudah menerima bimbingan Roh Kudus, lanjutkan dan tetap pegang teguh, karena Allah akan bekerja melalui diri Anda dan saya. Tuhan memberkati.